Hai, selamat datang lagi di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan melanjutkan rangkuman alur cerita film Squid Game. Video ini merupakan episode kelima dari episode sebelumnya. Yang belum menonton episode pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya, bisa klik linknya di deskripsi ya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di awal episode 5 diperlihatkan tim Gi-hun yang sedang bermain tarik tambang dengan tim 7. Dari potongan adegan kemarin ketika tim Gi-hun hampir saja kalah, mereka berusaha memainkan strategi dengan 3 kali melangkah ke depan. Hal itu ternyata berhasil membuat tim lawan terjatuh. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, tim Gi-hun pun menarik talinya dengan sekuat tenaga. Tim musuh yang berusaha bangkit terlihat kesulitan untuk mengimbangi tim Gi-hun, dan akhirnya tim musuh pun terjatuh ke bawah. Akhirnya tarik tambang ini dimenangkan oleh tim Gi-hun. Semua tim Gi-hun pun merasa sangat lega, karena mereka tak menyangka dengan anggota seperti ini, mereka bisa mengalahkan tim musuh yang beranggotakan para pria. Squid Game episode kelima pun dimulai. Diperlihatkan para penjaga bertopeng memasukkan mayat-mayat peserta permainan ke dalam peti. Di dalam lift, Gi-hun masih tidak percaya dengan kemenangan timnya. Para peserta dibawa ke tempat mereka beristirahat. Terlihat tim Gi-hun dan tim Diksao yang sepertinya memiliki dendam satu sama lain. Lalu Ryung bertanya siapa kapten di tim Gi-hun. Sang-woo mengatakan bahwa mereka semua setara dan tidak ada kapten di timnya. Lalu diperlihatkan waktu 30 menit yang berjalan mundur yang berarti waktu tidur akan segera tiba. Salah satu anggota tim Gi-hun memberikan saran untuk melindungi satu sama lain saat lampu padam. Ditakutkan pembantaian seperti sebelumnya akan terjadi lagi. Gi-hun memiliki sebuah ide untuk membuat barikade pertahanan di tempat tersebut. Lalu tim Gi-hun saling bekerja sama untuk membangun pertahanan. Saat Gi-hun sedang sibuk membuat pertahanan, tiba-tiba Diksao mendatanginya dan mengatakan bahwa pertahanannya tak akan mampu melindungi mereka semua. Gi-hun membalasnya bahwa Diksao lah yang harus berhati-hati. Sebab di tempat ini tidak ada yang bisa dipercaya. Bisa saja anak buah Diksao membunuhnya. Diksao yang terpengaruh perkataan Gi-hun menyuruh anggota timnya untuk beristirahat malam ini. Salah satu anggotanya menyarankan untuk menyerang tim lain saat lampu padam. Namun Diksao tetap memaksa agar anggota timnya untuk tidur malam ini. Diksao lalu bertanya tentang dokter yang ada di timnya. Salah satu peserta mengatakan dia pergi ke kamar kecil. Games tarik tambang pun usai. Penjaga bertopeng membersihkan arena permainan tersebut. Lalu peti mayat peserta permainan pun dibakar. Namun ada beberapa oknum penjaga bertopeng yang memanfaatkan mayat peserta permainan untuk diambil organ tubuhnya. Lalu terlihat si dokter dan penjaga bertopeng yang menuju ke sebuah tempat rahasia. Merasa pertahanannya sudah jadi, Gi-hun berencana untuk membagi tugas berjaga saat lampu padam. Sang-woo dan Ali menawarkan dirinya untuk berjaga pertama. Setelah itu Gi-hun dan si kakek yang berjaga berikutnya. Lampu ruangan pun padam. Sang-woo dan Ali yang sedang berjaga saling bercerita. Ali menganggap Sang-woo sebagai teman dekatnya layaknya sahabat. Lalu dua penjaga bertopeng memasuki ruangan rahasia. Penjaga bertopeng itu bernomor 28 dan 29. Kalau kita lihat sebelumnya, nomor 29 adalah penjaga bertopeng yang dibunuh oleh detektif Junho saat di kapal. Peserta dokter mengambil organ tubuh milik salah satu peserta pemain. Para penjaga bertopeng bertanya-tanya kenapa sebelumnya penjaga bertopeng nomor 29 tidak datang. Junho yang menyamar mengatakan bahwa dirinya sedang banyak pikiran saat itu. Lalu peserta dokter mengambil ginjal milik mayat peserta permainan. Diksao sedang menunggu peserta dokter yang tak kunjung kembali. Lalu Gi-hun dibangunkan Sang-woo untuk bergantian berjaga. Sang-woo mengatakan dirinya sudah mengantuk. Gi-hun yang berjaga mengalami halusinasi di mana ia melihat beberapa orang yang sedang dihajar hingga tewas.
Ia meminta tolong kepada Gi-hun. Namun tiba-tiba si kakek menyadarkan Gi-hun. Si kakek dan Gi-hun sudah seperti anak dan ayah. Lalu tiba-tiba si kakek merasakan kesakitan di bagian kepalanya. Gi-hun yang khawatir pun memeriksa keadaan si kakek, dan ternyata badannya sangat panas. Gi-hun berusaha meredakan panas pada tubuh si kakek. Sabyong lalu memberikan minumnya ke Gi-hun agar bisa mengompres tubuh si kakek. Gi-hun terlihat khawatir dengan keadaan si kakek. Tugas menjaga si kakek diganti oleh Sabyong. Gi-hun menyuruh Sabyong tidur biar dirinya yang berjaga sendirian. Namun Sabyong menolaknya dan ingin menemani Gi-hun berjaga. Si dokter pun selesai mengotopsi para mayat peserta permainan. Detektif Junho dan penjaga bertopeng nomor 28 ternyata bertugas mengantar organ tubuh ke seseorang untuk dijual. Junho nampak kebingungan sebab ia tidak tahu arah mana yang akan dituju. Lalu mereka memasuki sebuah ruangan rahasia. Ternyata banyak sekali ruangan rahasia di tempat tersebut. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di ruangan yang mereka tuju. Junho dan penjaga bertopeng ternyata akan menyelam untuk membawa organ tersebut ke darat menuju ke pembelinya. Namun ternyata penyamaran Junho dicurigai oleh penjaga bertopeng. Lalu Junho melepaskan topengnya, dan penjaga bertopeng bertanya siapa sebenarnya Junho ini. Dengan kecerdikan dari seorang detektif, Junho berhasil membalikan keadaan. Junho menyuruh penjaga bertopeng untuk membuka topengnya. Junho bertanya tentang organ ginjal yang ada di tasnya. Penjaga bertopeng tersebut mengatakan bahwa dia mendapatkan ginjal dari seseorang, namun hanya ada satu ginjal di tubuhnya. Junho pun bersedih, ia mengira kakaknya yang dibunuh. Sebab kakaknya dulu memberikan satu ginjalnya ke Junho agar Junho bisa hidup. Namun penjaga tersebut mengatakan bahwa mayat itu adalah wanita. Penjaga bertopeng menyarankan Junho melihat data peserta di sebuah ruangan rahasia. Junho yang terbawa emosi akhirnya membunuh penjaga tersebut. Peserta dokter lalu menanyakan informasi tentang games berikutnya sebagai imbalan. Namun penjaga bertopeng mengatakan ia tidak tahu games berikutnya. Si dokter pun marah dan terjadi perkelahian. Si dokter mengancam akan membunuh teman penjaga bertopeng jika tidak diberitahu informasi games berikutnya. Penjaga bertopeng tersebut mengelabui dokter dengan alasan kunci pintu ada di sakunya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Si dokter yang kesal menusuk salah satu penjaga bertopeng hingga tewas. Penjaga bertopeng lainnya pun berusaha menyerang dokter. Si dokter lalu lari dari tempat tersebut. Dokter dan pria bertopeng pun kejar mengejar. Dan sampailah mereka di tempat pertandingan permen gula pada episode sebelumnya. Penjaga bertopeng itu kembali menghasut si dokter agar meletakkan senjatanya dan kembali ke ruangan sebelumnya. Penjaga bertopeng ingin membuat kesepakatan perdamaian. Penjaga bertopeng berusaha menghasut si dokter perlahan-lahan. Dan ketika penjaga bertopeng akan membunuh si dokter, tiba-tiba pemimpin penjaga bertopeng muncul dan menembak anak buahnya itu. Pemimpin penjaga bertopeng mengatakan kepada anak buahnya tentang penjualan organ tubuh ilegal. Sebenarnya ia tidak peduli. Namun dengan membocorkan informasi permainan, sama saja dia melanggar aturan. Pemimpin bertopeng juga mengatakan bahwa permainan ini adalah permainan yang bersaing secara adil. Pemimpin bertopeng lalu menembak kepala anak buahnya dan peserta dokter juga ikut dibunuh. Pemimpin bertopeng pun mencari oknum-oknum lainnya. Pemimpin bertopeng lalu menemukan satu mayat yang dibunuh oleh Junho. Pemimpin bertopeng mengatakan bahwa sisa satu oknum lagi. Yang kita ketahui dia adalah Junho. Pemimpin bertopeng pun mengerahkan anak buahnya untuk mencari Junho. Para peserta permainan pun dibangunkan dan disuruh untuk berkumpul di tengah ruangan. Gi-hun yang melihat si kakek sedang sakit mencoba memberitahu penjaga. Gi-hun yang melihat si kakek kesakitan dan mengompol merasa tak tega untuk meninggalkannya. Lalu Junho memasuki sebuah ruangan rahasia. Ia memasuki ruangan demi ruangan. Ia melihat banyak sekali dokumen tentang data-data peserta. Dan ternyata games ini sudah diadakan dari tahun-tahun sebelumnya.
Saat ia membaca data-data peserta yang ada di sana, ia terkejut setelah menemukan nama kakaknya di dalam salah satu dokumen. Dan episode kelima pun selesai. Tunggu dan nantikan episode selanjutnya. See you, bye-bye.